Maria dulu yang jadi murid. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Selamat siang Mbak Komaria. Sehat Mbak Komaria hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Guru. Ini Bu, Alhamdulillah. Ya, ada apa? punya punya unek-unek, punya masalah Bu. Coba unek-uneknya diceritakan biar Bu Guru tahu, siapa tahu Bu Guru bisa bantu unek-uneknya. Iya begini Bu, saya Hmm, kan kemarin dapat tugas kelompok, jadi ya. dibuat dalam kelompok. Lah Mm-mm. ternyata dalam kelompok itu saya merasa tidak nyaman. Nah, kenapa tidak nyaman? Itu Bu, kelompoknya suka main sendiri. Jadi ketika Hmm, ada tugas, mm-mm. ya kerja kelompok malah main sendiri, ada yang mainan HP, ada yang cerita sendiri. Terus jadinya Mm-mm. kan tugasnya nggak selesai-selesai. Ya. Lah itu daripada saya nunggu teman nggak mau mengerjakan, akhirnya saya kerjakan sendiri. Iya, Terus lama-lama jadi teman-teman kayaknya jauh dari aku. malah menjauh begitu. Iya, jadi rasanya aku jauh dari kelompok. Soalnya kan saya nggak suka, misalkan si A main HP sendiri, wong waktunya kan dibatasi hanya 20 menit. Kalau mainan Mm-mm. sendiri kan jadi nggak selesai-selesai. Jadinya saya ambil Mm-mm. inisiatif, saya kerjakan semua, malah nilainya malah bagus, paling bagus di kelas. Tapi saya ngerjakan sendiri, tidak berkelompok. Mm-mm. Ya, eh, terus yang Mbak Komariah mau itu bagaimana? Yang saya mau itu kalau diskusi kelompok, ya semua Ya. anggota itu aktif bareng-bareng. Jadi kalau waktunya main ya kita main bersama, tapi ketika diskusi kan ada waktunya. Jadi kita Mm-mm. kerjasama supaya tugasnya selesai. Ya, terus Mbak Komariah pernah nggak mengajak temannya untuk tidak bermain sendiri? Sudah pernah nggak mengajak temannya? Sudah pernah mengajak, tapi itu Sudah. katanya kelompok lain juga begitu. Pada mainan Padahal kan, sendiri. lah, saya kan paling nggak suka kalau ada tugas malah nggak selesai-selesai malah main. Mendingan tugas selesai Mm-mm. dulu, baru ditinggal main. Iya, Mbak Komaria, tadi setiap ada tugas mengerjakannya selalu tepat waktu ya, terus hasilnya paling Iya, bagus. Berarti iya. Mbak Komaria itu memiliki kemampuan yang lebih dibanding teman-temannya. Nah, pastinya Mbak Komaria punya cara untuk agar Mbak Komaria bisa mengajak teman-temannya untuk aktif di kelompok. Coba Mbak Komaria, yuk ada apa usaha Mbak Komaria supaya nanti teman-temannya bisa aktif dalam kelompok. Coba Kan bagaimana ya? kemarin saya kan Hah? sudah itu, misalkan mau kelompok, tempatnya kan saya misalkan ngikut lah, mau di tempatnya si Budi, si Wati, terus Ya, jamnya mau jam berapa, lah itu sudah menentukan kalau waktu. iyalah, sudah Ya. kesepakatan sebenarnya satu kelompok misalkan di tempatnya Wati pukul sekian-sekian. Lah di situ pas datang si A bawa mainan baru, bawa game baru, si B bawa Mm, HP baru, malah sibuk, akhirnya malah sibuk ngobrolin yang nggak ada kaitannya dengan tugas. tugas. Nah, saya kan paling nggak suka, mending tugasnya selesai baru main. Lah di situ malah kebalikannya, waktunya banyak molor, terus tugasnya nggak selesai-selesai. Akhirnya saya itu kerjakan sendiri. Mm. Ya, tadi Mbak Komaria sudah mengatur waktu, terus jadwal ya, jadwalnya sudah, tempatnya juga sudah ditentukan. Nah, Mbak Komaria, bagaimana kalau teman-teman seanggota kelompoknya itu diberi peran supaya mereka bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan terhadap tugas yang merupakan tanggung jawabnya. Jadi mereka semuanya itu tidak ada yang bermain. Kalau teman-teman Mbak Komaria itu pembagian tugas kelompoknya merata, ya. Oh ya berarti Iya, berarti saya mungkin itu ya ada susunan pengurus mungkin ya yang ada yang jadi ketua, sekretaris itu mungkin ya biar iya, ya. biar Selain itu juga tugas dalam mengerjakan
kelompok, misalkan ada yang mencari jawaban, ada yang menuliskan jawaban. Artinya pembagian tugas dalam kelompok saat mengerjakan tugas itu pembagiannya merata. Oh Itu iya, melatih. memang Iya. kemarin sih belum, soalnya kan kalau ditunjuk jadi Mm-mm. ketua itu pada nggak mau. Kalau misalkan jadi Mm. sekretaris, alasannya tulisannya jelek. Nah itu Mm-mm. kadang-kadang itu memang coba dicoba besok buat kesepakatan bersama biar Iya. kelompoknya berjalan lancar. Nah, supaya mereka itu Mbak apa tidak merasa tulisannya jelek, terus nanti nggak bisa jadi ketua, bagaimana mereka berikan kebebasan. Mereka mau pilih sebagai apa? Jadi teman-teman Mbak Komaria itu memilih tugasnya itu atas dasar kemauannya mereka, bukan Mbak Komaria yang menentukan, ya? Oh iya Bu. Iya, iya Besok begitu. saya coba yang ini yang seperti tadi ya, alternatif yang tadi. Nah besok kalau Mm-mm. misalkan ternyata kok belum berhasil, saya Mm-mm. konsultasi lagi ya Bu ya. Saya Iya tanya lagi. boleh Mbak Komariah kapanpun bisa berkonsultasi kepada Ibu jika memerlukannya. Ya, berarti dari saya itu ya istilahnya memberikan kebebasan kepada teman. Nah, Terus satu, terus ya, dua, tugasnya istilahnya diberi tanggung jawab masing-masing ya. iya Jadi misalkan yang betul. jadi sekretaris Pinter. siapa. Jadi kan tidak Mm-mm. tidak bebannya tidak ke satu orang tapi semuanya Iya, sama-sama bekerja. iya betul Mbak Komariah memang anak pinter. Selamat mencoba ya Mbak Komariah. Semoga kelompoknya Mbak Komariah menjadi kelompok yang hebat yang selalu semangat dalam belajarnya. Begitu Mbak Ya, terima Komaria, kasih. sama-sama. Sudah cukup? Cukup. Ya, sudah selesai. Ya, Narasumber, pengamat. ya dari saya ya, setelah saya mendengarkan dan mengamati, untuk tujuan coaching sudah ada ya, yaitu untuk mendapatkan solusi. Kemudian untuk identifikasi masalah juga ada ya, tadi masalahnya belajar kelompok ya Mbak Komariahnya itu mending mengerjakan sendiri. Kemudian untuk rencana aksinya berarti memberikan kebebasan kepada teman-temannya dan memberikan tanggung jawab masing-masing ya dalam setiap kelompok. Dan kemudian untuk tanggung jawab juga sudah ada. Ya, bagus. Terima kasih. Kasih. Pak Ya. Hendro sebagai Pengamat apa narasumber ya? narasumber. Narasumber pertama ya. Nanti narasumbernya. Silakan Pak Hendro. Pak Hendro malah keluar. Keluar. Harusnya sekarang gilirannya Pak Hendro sama. Luar biasa Mbak Ida. Iya, spontan. Dalam langsung orang-orang skenario babar plus. Ya, selanjutnya Tidak untuk persiapan. kelompok satu ya. Kelompok satu yang menjadi coach Buku Maria, coachnya Pak Hendro. Silahkan.
Langsung dimulai aja ini. Mas Hendro. Langsung dimulai. Ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Komaria. Ya, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendro. Ibu. Ini Bu, saya pengen apa ya, curhat lah. Oh iya, silahkan. Apa yang Boleh mau nggak, Bu? disampaikan? Iya, boleh. Sangat boleh. Ayo. Boleh nggak? Ya, ini saya punya apa ya, sedikit masalah ketika belajar kelompok itu loh, Bu. Saya kok kurang nyaman dengan Oh iya. teman sekelompok. Gimana ya, Bu? Berarti masalahnya Mas Hendro tidak nyaman dengan kelompoknya Mas Hendro. Betul sekali. Ya. Memang untuk merasa senang dengan orang memang sulit nggih Mas Hendro nggih. Saya mengerti yang Iya. dirasakan Pak Hendro, kalau tidak nyaman pastinya kan jadi tidak maksimal nggih. Betul, Ya. betul. Jadi masalah yang dihadapi Mas Hendro adalah tidak Nggak nyaman nyaman. dengan kelompok. Iya. Nah, menurut Mas Hendro, sebabnya kenapa kok yang menjadi alasan kenapa sebab utamanya kok tidak nyaman di kelompok itu kenapa? Ya, Mengapa tidak karena apa ya? Kayak nggak cocok gitu dengan teman-teman sekelompok. Jadi kayak nggak nyambung gitu loh, Bu. Kalau kerja bareng itu kayak nggak mau kerja sama gitu loh. Oh, berarti anggota kelompoknya Mas Hendro rata-rata itu menurut Pak Mas Hendro tidak kalau diajak kerja sama sulit. Iya, betul. Mau. Jadi cenderungnya pasif begitu. Iya, malah mainan sendiri atau guyon lah kayak gitu loh, Bu. Jadi nggak bisa serius. Iya. Bagaimana reaksi Pak Hendro ketika menghadapi teman yang seperti itu? Yang sudah Pak Hendro lakukan apa saja di kelompok itu? Kalau di situ ya cuma diamkan saja, nggak ngapa-ngapain. Nanti misalnya ada tugas kelompok ya tak kerjakan sendiri aja daripada nggak mau diajak kerja sama, nggak selesai kerjakan aja sendiri. Namanya biarin. Oh ya. Jadi ketika temannya Mas Hendro seperti itu, Mas Hendro yang pertama membiarkan ya, membiarkan temannya seperti itu. Kalau dia main sendiri, terus selanjutnya Mas Hendro terus mengerjakan tugas kelompok itu sendiri. Iya, biar selesai sih nanti kalau itu nggak selesai. Temannya juga diajak nggak mau. Oh iya, memang Bu Guru amati kalau Bu Guru amati tugas kelompok Mas Hendro dibanding kelompok yang lain hasilnya memang lebih bagus dari yang lain. Ternyata itu dikerjakan Mas Hendro sendiri. Oh, berarti Mas Hendro itu sebenarnya punya potensi, punya kemampuan lebih dibanding teman yang lain, ya. Nah, sekarang coba dengan kelompok yang tadi Mas Hendro katakan tidak nyaman, coba supaya Mas Hendro merasa nyaman, coba diajak temannya. Oh, misalkan Mas Hendro bisa membuat beberapa pilihan, misalkan dibuat pengurus kelompok, ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris. Terus nanti biasanya tugas kelompoknya itu berupa soal atau apa? Ya, nggak mesti, kadang kayak bikin rangkuman, kadang mengerjakan soal kayak gitu sih biasanya. Oh iya, kalau membuat rangkuman itu kan biasanya referensinya banyak dari sumber-sumber yang lain ya, yang banyak ya. Tinggal nanti pengurus kelompoknya dibentuk, nanti bagi tugas. Misalkan si A. Berarti dibagi tugas gitu, kayak. Iya, dibagi tugasnya. Misalkan mencari sumber melalui internet. Terus yang B, misalkan yang A mencari sumber dari internet, yang B misalkan mencari dari buku cetak, atau misalkan yang C melalui narasumber. Nanti dipadukan jadi hasil kelompoknya lebih bagus. Itu yang pertama bisa seperti itu. Jadi masing-masing kelompok diberi tanggung jawab. Tapi ketika menentukan itu, beri kebebasan. Oh, misalkan Mas Hendro sukanya nyari di internet atau nyari yang di buku. Nanti sesuai dengan minatnya. Jadi jangan dipaksa misalkan si A. Nggak boleh, Bu. Misalkan si A sukanya main internet, misalkan kan ada yang suka game-gamean sambil itu digunakan untuk mencari sumber melalui internet. Lah itu dialihkan ke hal yang positif. Jadi Mas Hendro coba dulu. Jadi kalau memang sukanya misalkan main gadget, main yang internet,
Nah, itu diarahkan mencari sumber yang melalui internet. Jadi belajar sambil bermain. Jadi temannya juga merasa asik dengan bidangnya. Misalkan Mas Hendro serius, misalkan ada soal-soal yang rumit kaitannya dengan rumus-rumus, Mas Hendro kan pinter, misalkan mengerjakannya yang itu. Teman-temannya yang misalkan dibanding Mas Hendro belum terlalu mahir, bisa sambil sekalian diajari atau bertugas mencatat hasil. Jadi ada yang istilahnya jadi pemikir, ada yang jadi narasumbernya, kemudian ada yang mencatat, kemudian ada yang melaporkan. Yang misalkan bermain sendiri kan misalkan punya kemampuan berbicara yang lebih dibanding temannya. Nah, itu diarahkan misalkan mempresentasikan hasil. Jadi ketika tugas kelompok, jadi tugasnya Mas Hendro yang ketika dikerjakan sendiri lebih bagus, tapi nanti kalau kelompoknya dikompakan, siapa tahu hasilnya malah lebih bagus lagi. Mas Hendro pun merasa nyaman. Menurut Mas Hendro bagaimana kalau Mas Hendro? Itu bagus sekali Bu. Belum pernah dicoba juga sih yang seperti itu ya. Nanti mungkin perlu dicoba nanti sama teman-teman biar. Berarti intinya buat apa itu tadi pembagian tugas gitu Bu? Iya, pembagian tugas yang sesuai minat. Biar semuanya mau kerja gitu. Iya, biar mau kerja. Iya, terus setiap kelompok ada komitmen bersama, kesepakatan bersama. Kalau kita kelompokkan misalkan waktunya berapa menit. Kita beri misalkan soalnya 5, masing-masing diberi tanggung jawab sekitar misalkan 5 menit waktunya atau 10 menit, tugas sudah selesai masing-masing sehingga ada tanggung jawab. Berkomitmen bersama. Coba besok Bu, kalau ada tugas lagi Bu. Iya, jadi alternatifnya yang pertama tadi, yang kita bahas bersama, yang pertama tadi membentuk apa pengurus tadi? Ya, pengurus ya, pembagian tugas. Pembagian tugas sesuai minat. Terus komunikasinya harus saling menghargai, dalam arti mungkin temannya Mas Hendro, ketika tugasnya dikerjakan Mas Hendro selesai dengan baik, jadinya tidak bertanggung jawab kan di situ. Nah, setelah ada kesepakatan bersama, ada komitmen bersama, jadi tanggung jawab kelompok jadi tanggung jawab bersama, tidak hanya satu orang. Nggih. Ibu, terima kasih. Masukannya nanti silakan. Tadi yang sudah disampaikan Ibu nanti tak coba besok dengan teman-teman di tugas kelompok lainnya. Iya, nanti dicoba dulu. Kalau nanti belum berhasil, bisa mencoba alternatif yang berikutnya. Ya, nanti tak coba, nanti kalau berhasil saya sampaikan, kalau gagal nanti saya konsultasi lagi sama Ibu, boleh nggih? Iya, boleh Mas Hendro. Ya, silakan dicoba. Berkomitmen sesuai dengan yang tadi disepakati tadi, dicoba. Kemudian untuk pelaksanaan ketika berkelompok, silakan masing-masing anggota bisa saling terbuka, saling bercerita. Ketika Mas Hendro tidak nyaman seperti ini, mungkin teman yang lain juga ada yang tidak nyaman dengan Mas Hendro. Jadi membuka komunikasi supaya saling menemukan masalah masing-masing. Jadi tidak ada unek-unek ketika kerjasama. Nggih. Ya, seperti itu Mas Hendro. Ada yang ditanyakan lagi? Sementara cukup dulu Bu, itu sudah banyak sekali membantu. Nanti tak praktekkan dulu besok. Iya, silakan dicoba alternatifnya ya. Mudah-mudahan berhasil nggih Mas Hendro nggih. Iya, Mas Hendro sudah pinter. Iya, silakan sambil sharing ilmunya dengan teman nggih, biar temannya sama-sama pinter seperti Mas Hendro. Nggih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Dari kami cukup Mbak Nani. Ya, terima kasih. Praktek sesi coachingnya antara Mbak Komariah dan Pak Hendro. Pada Mbak Mei sebagai pengamat ya Mbak Mei. Silakan. Ya. Sebagai pengamat untuk praktek Mbak Komariah sebagai coach ya, dan Mas Hendro sebagai kuasa sudah menunjukkan langkah-langkah yang tepat. Yang pertama itu sudah ada tujuannya ya. Tujuannya yaitu mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh
Mas Hendro. Kemudian Mbak Bu Komaria itu mengidentifikasi dari permasalahannya Mas Hendro. Dan kemudian mencari solusi bersama, kemudian ada rencana aksi. Rencana aksinya itu tadi memberi kebebasan, kemudian membuat struktur organisasi di kelompoknya, nggih. Ya, kemudian ada tanggung jawabnya, yaitu akan dilaksanakan dari rencana aksi yang akan dibuat, akan dilaksanakan dan akan dicoba dipraktekkan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mei. Sedikit dari saya sebagai narasumber, sedikit berbagi atau sharing ya, bagaimana sebaiknya tugas-tugas yang dikerjakan secara kelompok itu merupakan bentuk tugasnya itu bersifat proyek ya, jadi mengaktifkan semua siswa dan membutuhkan keterampilan. Biasanya yang membuat anak itu senang sama yang membuat anak itu aktif. Itu tugas yang kelompok itu yang diharapkan bersifat proyek, dan sumber belajar atau sumber media belajarnya itu ada di lingkungan mereka. Jadi mereka mudah mendapatkannya. Kiranya hanya itu Mbak Mei. Saya sebagai pengamat pada sesi coaching kali ini. Terima kasih. Dilanjutkan untuk kelompok 2, Pak Durmuji dan Mbak Nur, Mbak Nanik disilakan. Gitu. Pak Hendro yang jadi gurunya, saya jadi muridnya, nggih. Oke. Monggo. Saya dulu, Pak Hendro dulu. Monggo, jenengan dulu. Oh iya. Ya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Mei. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Pak ada waktu nggak, Pak? Saya mau cerita ini, Pak. Oh, silakan. Gimana? Ada yang bisa? Ini, Pak. Tadi kan kelompokan ya, Pak, waktu pembelajaran. Tadi itu ada kelompokan. Terus saya itu dibagi-bagi kelompoknya sama gurunya, Pak. Nah, dalam kelompok itu saya itu ngerasanya nggak cocok deh, Pak, sama kelompoknya. Pelajaran apa tadi? Tadi pelajaran bahasa Inggris, Pak. Oh, jadi apa namanya, pelajaran bahasa Inggris kelompok tapi nggak cocok. Nggak cocoknya kenapa kira-kira? Ya itu Pak, teman kelompoknya itu Pak, saya nggak cocok Pak. Saya kan kepengennya milih sendiri Pak kelompoknya, tapi sama gurunya udah dibagi. Nah itu kan dalam satu kelompok, jadi saya harus ikut kelompok itu Pak. Oh, jadi tadi sama gurunya nggak disuruh milih gitu, berarti sudah dibagi sama gurunya. Dan ya, Pak. Kamu nggak cocok gitu berarti? Iya Pak. Terus kan mengerjakan tugas ya Pak. Nah itu nanti juga tugasnya tadi nggak selesai Pak. Terus dibawa pulang. Nah itu nanti saya jadinya mengerjakan sendiri aja deh Pak. Loh, kok malah dikerjakan sendiri, kan tugas kelompok tadi? Iya karena itu Pak, kelompoknya itu seperti itu Pak. Saya nggak cocok. Oh, kelompok yang tadi karena nggak suka. Nggak suka anaknya apa? Kenapa? Iya, tadi kan sudah mengerjakan waktu pembelajaran ya, Pak. Nah, itu anaknya ada yang nggak ikut mengerjakan, Pak. Terus tadi yang sudah kamu lakukan apa? Ketika ada yang tidak mau bekerja sama gitu, tadi kamu melakukan apa? Saya biarkan saja, Pak. Oh, dibiarkan. Saya mengerjakan sendiri. Oh, gitu. Nah, terus tadi dikerjakan sendiri berarti dibawa pulang gitu. Kamu selesaikan? Ya, tadi kan waktu itu kan pembelajarannya sudah hampir selesai. Nah, sementara tugasnya belum selesai karena kerja kelompoknya itu kan nggak bareng-bareng, Pak. Jadinya belum selesai. Terus sama gurunya itu disuruh dibawa pulang, dikerjakan di kelompok di rumah, kayak gitu.
Oh, berarti nanti Mas sebenarnya masih bisa dilanjut ya kelompoknya di rumah gitu ya. Iya, Dengan Pak. teman-teman itu ya. Iya, Nah, Pak. mungkin kalian perlu janjian lagi mungkin di rumah karena tadi kan di kelas mungkin suasananya tidak begitu enak, tidak kondusif. Nah, mungkin kalau kerjakan di rumah nanti kamu janjian dengan teman-temannya, tempatnya mungkin lebih santai, lebih nyaman. Mungkin kalian bisa lebih bekerja sama nanti di situ. Terus kalau nanti teman-temannya pada nggak bisa gimana ya, Pak? Nah, kalau nggak bisa berarti harus apa kayak bikin apa jadwal gitu loh, janjian. Kira-kira dari satu kelompokmu itu nanti yang bisa semua kapan, di mana. Perlu kan nanti mungkin ada yang nggak bisa karena mungkin rumahnya terlalu jauh atau mungkin nggak ada kendaraan gitu kan. Janjian dulu biar ya, berarti semuanya bisa. nanti saya itu ya Pak, kabari teman-teman dulu ya. Iya, waktunya kapan kayak gitu ya Pak. iya. Terus nanti kalau misalnya sudah bisa berkumpul, terus ada yang tidak mengerjakan, terus nanti gimana ya Pak? Nah, tadi ya coba dibagi tugasnya. Tadi kan tugasnya kayak mengerjakan kelompok tadi kan. Nah, dibagi misalnya ada tugas, soalnya ada 5 lah, dibagi-bagi. Ajak teman-teman kalian untuk bekerja sama. Kamu nomor 1, nanti dibagi-bagi. Siapa yang mengerjakan nomor 1, nomor 2. Jadi ada pembagian tugas kayak gitu. Sehingga nanti teman-teman juga pasti belajar bertanggung jawab gitu kan. Dicoba aja coba. Ya, berarti langkah pertama saya itu membuat jadwal ya Pak, kapan bisa berkumpul. Terus yang kedua berarti itu ya pembagian tugas ya Pak. Iya, bagi tugasnya ya kerjakan atau apa nanti dibagi-bagi. Jadi biar teman-teman nanti bisa semuanya bertanggung jawab. Kalau kamu kerjakan sendiri sebenarnya kamu bisa, cuma kan kerja kelompok biar teman-teman juga bisa bareng-bareng gitu. Oh iya Pak. Ya Pak, nanti saya akan coba ya Pak. Saya menghubungi teman-temannya dulu ya Pak. Nanti cari waktu yang tepat. Terus juga pembagian tugas ya Pak. Ya, nanti dicoba ya di rumah. Ya Pak. Nanti saya coba nggih. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya. Sudah selesai Mbak Mei? Sudah. Ya. Terima kasih untuk sesi coaching antara Mbak Mei sama Pak Hendro. Saya sebagai pengamat, Bu Komariah sebagai narasumber. Untuk saya itu mengamati sesi coachingnya Mbak Mei sama Pak Hendro. Untuk tujuan sudah tersampaikan ya, karena Mbak Mei itu mengharapkan semua anggota kelompok dapat berjalan, dapat bekerja sesuai dengan tugasnya. Kemudian alternatif atau solusi yang diberikan Pak Hendro juga sudah muncul, yaitu adanya pembagian tugas serta membuat komitmen. Terus untuk selanjutnya keterampilan bertanya maupun menyimpulkan pertanyaan juga sudah muncul, sudah diterapkan baik oleh Pak Hendro selaku coach. Itu dari saya sebagai pengamat, dilanjut Bu Komariah. Ya, terima kasih. Untuk sesi coach Pak Hendro, kemudian coachnya Mbak Mei, di situ memang sudah menunjukkan proses coaching. Di situ ada tujuannya mendapatkan solusi, ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab atau komitmen. Di situ dari coach sudah berhasil menggali masalah dari coach. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya sangat efektif untuk menggali masalah yang dihadapi Mbak Mei, sehingga Mbak Mei itu istilahnya menyampaikan masalahnya itu bisa secara spesifik, mulai dari pertanyaan umum, kemudian sampai ke spesifik masalahnya. Kemudian dari coaching tadi, Mbak Mei selaku coach di situ mendapatkan beberapa alternatif yang dibahas bersama. Jadi tidak istilahnya dari coach yang memberikan alternatif, tapi ditemukan solusi bersama dari coachnya dengan coach.
Ini yang menunjukkan proses coachingnya di sini. Jadi sudah ada kolaborasi yang saling istilahnya dari coach yang ingin mendapatkan solusi sudah berhasil diarahkan menemukan jalannya sendiri. Kemudian ada rencana aksi yang menurut saya sudah berupaya untuk memperbaiki masalah yang dihadapi oleh coach. Jadi coach berhasil istilahnya membuka jalan sehingga coachnya bisa menemukan solusi. Itu menurut saya. Jadi proses coaching ini sudah efektif menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Komaria. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sesi coaching yang terakhir yaitu antara saya sama Mbak Mei. Mbak Mei berperan sebagai saya coach, Mbak Mei coaching, coach ya. Ya. Untuk latar tempatnya itu di kelas, waktunya setelah selesai pembelajaran, yaitu setelah berdoa mau pulang. Ya, saya mulai nggih. Bu Mei. Iya Mbak Nani. Jangan pulang. Ya, jangan pulang dulu ya. Ya. Aku mau cerita. Ini duduk ya, duduk dulu. Terima kasih Bu. Bu Guru, tadi kan ada PR-nya kelompokan, suruh membuat model kerangka ya Bu Guru, model rangka manusia. Nah terus masa kelompok saya itu apa? Pokoknya saya nggak cocok Bu sama kelompoknya, Bu Guru salah mengelompokkan saya sama teman-teman itu. Kenapa coba, siapa yang salah? Maksudnya siapa teman kamu yang nggak cocok, yang bagi kamu nggak cocok itu siapa? Yaitu Mbak Komaria, itu kalau mau diajak kelompokan katanya sakit, kok malah main. Terus si Durmuji itu nggak mau urunan Bu. Oh kayak gitu. Urunan. Terus Mbak Ida ya kalau mau kalau kerja kelompok nggak mau, males-malesan. Terus ada aja alasannya kalau Mbak Wiwin, katanya mau pergi lah, katanya nggak boleh kelompokan lah. Ya. Terus kira-kira Mbak Nani itu sudah melakukan apa coba dari teman-temannya yang seperti itu? Mbak Nani gimana? Ya untuk kemarin sih itu saya sudah berusaha ngajak sama Mbak Komaria, sama Mbak Wiwin, tapi mereka nggak mau aja, malah males-malesan. Oh iya, itu kira-kira yang menentukan waktunya siapa? Mbak Nani sendiri apa bareng-bareng? Ya saya. Nah itu kan saya hasilnya selalu bagus Bu. Ya Mbak Nani, iya Bu Guru lihat nilainya Mbak Nani itu selalu bagus. Mbak Nani juga dapat peringkat ya. Nah, teman-temannya punya kesibukan sendiri-sendiri kan. Nah jadi teman-temannya juga punya waktunya disamakan dulu dengan Mbak Nani. Mbak Nani itu tanya kira-kira waktu yang nggak ada kegiatan yang lain itu kapan, seperti itu. Nanti tidak harus siang ya Bu, bisa malam. Iya, kan rumahnya deket kan? Iya sih. Nah itu. Iya. Kemudian ada yang lainnya lagi nggak? Masalah yang lain nggak? Ya enggak. Enggak, berarti Mbak Nani itu nanti menghubungi teman-temannya, mencari jadwal, ya, bisa bareng kapan. Kemudian kalau kelompokan berarti Mbak Nani yang selalu mengerjakan ya? Iya, habis mereka pada main sendiri, terus kadang waktunya kelompokan juga nggak pada datang. Akhirnya kan Bu Guru sudah menentukan harus dikumpulkan hari itu, makanya saya pekerjakan sendiri. Tapi kan tetap bagus Bu. Iya, memang. Mungkin seperti ini Mbak Nani, teman-temannya
itu merasa kalau Mbak Nani itu yang paling pinter. Kayak Apa ya, Bu? Temennya itu, oh iya, teman-temannya itu Mbak Nani kan paling pinter, Mbak Nani aja yang mengerjakan. Nah, kalau seperti itu kan teman-temannya merasa lebih rendah dari Mbak Nani lebih pinter. Bagaimana kalau Mbak Nani itu mengajari teman-temannya, jadi bekerja sama Mbak Nani, tapi yang Mbak Nani yang mengajari teman-temannya, seperti itu. Iya Bu Guru, berarti besok aku itu ya bagi-bagi tugas. Iya betul. Biar teman-teman itu aktif, terus saya juga tidak dikira paling pinter, terus teman-teman juga pingin pinter juga ya Bu. Iya, makanya karena Mbak Nani di kelas paling pinter, Mbak Nani jadi kayak gurunya, di kelompoknya itu jadi gurunya, gitu ya, besok ya. Iya. Ya udah ya Bu Guru, terima kasih. Besok saya mencoba itu. Nanti misalkan belum berhasil, saya cerita lagi ya Bu. Oke, siap. Udah? Sudah, terima kasih Bu Guru. Saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Ya Bu Guru. Ya, selesai sesi coaching Mbak Komariah dan Pak Hendro. Silahkan. Saya pengamatnya ya Mbak Nani? Iya. Oh, ya. Terima kasih. Ya tadi antara coachnya Bu Mei dan coachnya Mbak Nani. Tadi dalam proses coaching sudah ada sesuai dengan Tirta, di situ sudah menemukan tujuan coaching, yaitu mendapatkan solusi, di mana dari coacher itu menyampaikan permasalahan kepada coach, kemudian ada identifikasi masalah dari coachnya. Berdasarkan pengamatan saya tadi, dari komunikasi yang terjalin sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari coach yang menggali permasalahan secara spesifik, dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum. Jadi ada komunikasi di mana coachnya diberi pertanyaan sehingga menyampaikan gambaran permasalahannya secara spesifik. Kemudian setelah masalah diidentifikasi, coach mengarahkan coach untuk menemukan beberapa alternatif dari permasalahannya. Kemudian sesuai kesepakatan dirumuskan rencana aksi. Di situ ada rencana untuk memperbaiki, di mana ada beberapa alternatif. Coach yang menentukan sendiri alternatif yang mau dicoba sebagai rencana aksi. Kemudian ada komitmen bersama. Di situ kalau misalkan langkah pertama belum berhasil, dilanjutkan ke yang berikutnya. Jadi sudah ada proses coaching yang mendapatkan solusi yang sudah menjadi komitmen bersama antara coach dan coach. Itu menurut pengamatan saya. Terima kasih. Ya, dilanjut Pak Hendro sebagai narasumber. Oke, terima kasih untuk waktunya. Dari kegiatan coaching tadi antara seorang coach atau apa ya, pembimbing ya, nanti dengan coach tadi sudah berjalan dengan baik sekali. Ada dari tujuannya telah sampaikan, terus solusinya juga seorang coaching tadi sudah memberikan pengarahan, bukan memberikan bukan yang menghakimi, tapi cuma mengarahkan, dan yang menentukan tadi sudah menentukan solusinya tadi sudah disampaikan oleh coach sendiri sebenarnya malah. Nah, artinya kegiatan pembimbingan tadi sudah berlangsung sesuai dengan Tirta itu ya, sudah terlihat. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk sesi coaching kelompok 1 dan 2 sudah selesai. Kita kembalikan ke